Oke teman-teman, jawaban singkatnya rusak. Motor untuk Willy, jawaban singkatnya adalah cepat rusak. Nah, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel aku Anggradiantoro teman-teman ya, motovlogger Satriafu. Maaf ya teman-teman, belakangan ini aku agak slow upload ya, dikarenakan ada kesibukan sedikit gitu. Jadi harus aku duluin daripada ngevlog gitu. Tapi yang ngevlog ini tetap berjalan gitu. Dan selama aku nggak upload dengan si merah teman-teman ya, itu ya si merah nggak keluar teman-teman, dan baru kali ini tadi keluar. Jadi aku tadi kebetulan manasinya sudah lumayan lama teman-teman ya, mungkin sekitar 5 menit lah aku panasin tadi. Kita menelusuri jalanan raya. Teman-teman ya, sedikit kangen dengan si merah. Kita gas. Menyesuaikan mesinnya untuk ngebut. Di video kali ini teman-teman ya, daripada gabut nggak ada isi vlognya, kali ini aku akan ngisi vlog dari salah satu temen yang tanya itu ya gini, kalau nggak salah ditanya, bang, motornya untuk wili-wili, untuk terbang-terbangan, untuk angkat-angkatan itu apa nggak cepat rusak gitu, katanya gitu teman-teman ya. Kalau sebenarnya ya jawaban singkatnya ya rusak. Nah itu. Oke teman-teman, jawaban singkatnya rusak. Motor untuk Willy, jawaban singkatnya adalah cepat rusak. Nah ini jawaban singkatnya. Tapi tenang aja teman-teman, akan saya jabarkan ya. Kan karena sejatinya motor ya teman-teman, sepeda motor roda 2 atau roda 4, mobil dan lainnya, kendaraan lah intinya, itu kan alat, semua kan alat transportasi teman-teman ya. Dan alat transportasi itu ya cuma untuk transportasi, untuk kendaraan kita gitu kan, untuk jalan kendaraan kita gitu. Dan kalau kita menggunakannya beda dari alat transportasi, yaitu untuk terbang-terbangan, untuk balapan, untuk kayak gitu, ya itu sebenarnya sudah sangat beralih fungsi sekali teman-teman ya. Dan itu pastinya akan menyebabkan motor rusak karena kita memakainya nggak sesuai dengan prosedur seperti itu. Jadi jika motor teman-teman kegunaannya nggak cuma untuk alat transportasi saja, kita harus menyesuaikan
dengan cara kita menggunakan motor teman-teman. Gimana caranya? Ya seumpama kalau kita sering wili-wilian itu ya kita harus sering untuk ngecek ya shock dan juga ngecek gear, ngecek rantai, ngecek kampas kopling, ngecek berkopling, seperti itu teman-teman. Jadi kita ngecek yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan dengan motor kita. Jadi bisa terantisipasi jikalau motor kita nanti kenapa-napa gitu, karena kita memakainya kan dengan tidak wajar ya, dengan tidak wajar seperti kendaraan pada umumnya, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan ke motor kita. Seandainya kita sering motor kita untuk balapan, nah itu harus kita sering ngecek untuk mesin, untuk apa dalaman mesin pastinya kan. Balapan kan itu kita sama aja meminta motor untuk menyesuaikan kemauan kita ya, untuk ngebut dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin harus ngecek mesin, ngecek dalaman mesin lah teman-teman ya, seperti piston, seperti klep, seperti noken. Nah seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Karena part-part itulah yang akan cepat aus ketika kita menggunakan motor dengan tidak sesuai prosedurnya ya, seperti itu. Tapi kalau menurutku teman-teman ya, selagi kita bisa menyesuaikan perawatan kepada motor kita, walaupun motor kita makainya bisa dikatakan arogan lah gitu, tapi kalau kita merawatnya dengan sepenuh hati, dengan ya pokoknya sesuai dengan apa yang kita lakukan ke motor kita, itu insya Allah motor kita akan awet, akan tetap terjaga performa, dan juga pastinya bisa kita pakai untuk jangka panjang kayak gitu teman-teman ya. Ini ya tips singkat dari aku dan menurut pengalaman aku aja sih, karena aku pakai si merah ini dari tahun 2014 sampai sekarang, dan makainya pun ya kayak gitu, termasuk anarkis ya, termasuk arogan. Tapi ya sampai sekarang ini alhamdulillah ya masih enak aja motornya teman-teman, karena aku selalu merawatnya. Pokoknya kita harus selalu mengurus dia. Kalau bahasa Jawanya emang eman gitu loh, eman kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini semoga bisa menjawab dari salah satu temen yang tanya tentang itu ya. Kalau yang biasanya aku ganti untuk si merah ini, karena aku makanya ya untuk RPM tinggi dan juga untuk terbang-terbangan ya, untuk angkat-angkatan, untuk wheelie. Mungkin biasanya sering aku perhatikan itu di kampas kopling, di berkopling, terus olor kopling. Olor kopling itu yang sangat harus hati-hati teman-teman ya. Nanti kalau ada mau putus gitu kan harus segera diganti gitu. Dan juga aku biasanya gear ya teman-teman, gear dan juga rantai. Maka dari itu aku milih gear dan rantainya ini pakai merek Triple S yang ya mungkin ya yang sudah teruji lah teman-teman ya, karena sudah banyak banget untuk motor-motor balap itu pakai gear Triple S. Dan aku juga sudah merasakan ketahanannya untuk motor yang sering diangkat-angkatin untuk gear itu. Ya kalau aku sih mungkin ya cuma gitu-gitu aja sih teman-teman, perawatannya yang rutin ya, yang ringan ya. Dan untuk servis mesin ataupun dalaman mesin ya itu servis besar kayak gitu. Kalau kita merasa performa dari motor kita sudah turun, sudah nggak kayak biasanya, terasanya itu ya gimana ya, ketika dulu diangkat-angkatin ringan, sekarang sudah terasa agak berat, agak ngoyo lah kita ngangkat setangnya. Nah itu biasanya sudah kotor banget dalamannya, untuk di ruang bakar bisa dibersihkan kayak gitu. Kalau kebanyakan dari kita ataupun dari teman-teman semuanya, mungkin biasanya motor yang sering aku tahu ya, motor oprean itu pastinya kan identik dengan untuk dipakai harian. Nah jadi pastinya untuk part-partnya kan biasanya mengandalkan yang ori ya, yang ori tapi yang awet gitu. Tapi biasanya bukan ori punya motor itu. Misal kita Satria Full gitu, biasanya ada yang pakai part Honda Tiger, seperti mungkin pakai berkopling Honda Tiger kayak gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang motornya suka untuk terbangan ya kan, dan
kepengen partnya lebih awet, itu kalau bisa malah nggak usah pakai yang racing-racingan teman-teman, kayak per kopling kayak gitu, nggak perlu yang racing sebenarnya. Jadi pakai yang ori aja, walaupun dia bukan orinya punya Satria Evo gitu, karena kan punya Honda Tiger memang lebih mantap pernya daripada per kopling Satria Evo standarnya kan, seperti itu. Karena motor kita cenderung untuk harian, jadi walaupun kita sering wheelie, sering terbang-terbangan, sering RPM tinggi, tapi kalau motor kita masih untuk harian ya usahakan partnya tetap yang ori aja, nggak usah racing-racingan lah gitu. Racing kan itu cuma khusus ya, khusus, jadi nggak lama makanya racing itu biasanya berapa kali balap gitu udah ganti, udah dilepas ganti lagi kayak gitu ya. Kita untuk harian, jadi ya yang biar bisa nyaman dipakai harian gitu kan. Lagi pula kalau per yang racing itu untuk harian kan ya nggak enak di tangan, ini pasti cepet capek karena keras banget pernya. Oke teman-teman ya, mungkin sampai sini aja dulu video kali ini ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, share, komen-komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya saya tetap semangat untuk membuat video-video terbaru selanjutnya. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.